Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mawada dari PBSA semester 4 dengan NIM 1814216. Langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu tujuan dari The Basel Committee. Jadi tujuan dari The Basel Committee yaitu untuk melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi secara internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif dalam melakukan transaksi secara internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kondisi Indonesia sejak tahun 1992 dan jelaskan faktor dalam permasalahan perbankan. Jadi menurut sumber yang diolah dari Carol Johan Lindgren, Indonesia mulai mengalami masalah yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dan total kondisi kredit pada tahun 1983. Pengaruh negatif bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro Indonesia pada masa itu adalah jumlah uang yang beredar dan kredit setelah diregulasi pada tahun 1989 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Terjadi arus masuk modal jangka pendek mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank meningkat yang mulai dari 10% menjadi 16% sebagai dampak resiko krisis moneter Meksiko pada tahun 1985. Gambaran tersebut menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara tiga faktor ini yang benar-benar harus diperhatikan, yang pertama yaitu kualitas manajemen bank terutama dalam menjalankan manajemen risiko. Yang kedua itu kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Yang ketiga itu efektivitas pengawasan bank. Soal yang ketiga yaitu bagaimana sih seharusnya pelaksanaan pengawasan bank secara efektif. Jadi untuk dapat melakukan pengawasan bank secara efektif tidak mau mengeluarkan biaya yang harus banyak. Jika tidak dapat mengakibatkan krisis perbankan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan lebih besar. Terus tiga produk yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standardisasi, yaitu Oktober 1998. Yang kedua yaitu Consultative Document Overview of the New Basel Capital Record pada Januari 2001. Yang ketiga yaitu Principle for Effective Banking Supervision September pada tahun 1997. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jawab. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.